Lucunya hidup ini, hampir semua hal besar yang pernah kamu inginkan selalu dijaga oleh satu penjaga gerbang yang sangat menyebalkan, yaitu ketakutan. Yang bikin kamu bilang, nanti aja deh, atau kayaknya aku belum siap. Padahal seringkali justru disitulah pintu masuk ke versi dirimu yang lebih besar. Masalahnya, tubuhmu sangat setia pada kenyamanan. Dia seperti teman yang selalu berkata, ngapain sih, di sini aja enak. Sementara jiwamu diam-diam berbisik, coba maju sedikit lagi, hidupmu lebih luas dari ini. Setiap kali kamu sengaja melakukan sesuatu yang sedikit menegangkan, memulai hal baru, mengambil resiko kecil, atau sekedar mencoba sesuatu yang biasanya kamu hindari, otakmu mulai mengumpulkan bukti baru. Semacam catatan internal yang berkata, oh, ternyata aku bisa. Dari situ muncul satu pertanyaan yang pelan-pelan mengubah cara kamu melihat diri sendiri. Kalau ini saja bisa, apalagi yang bisa? Ketidaknyamanan yang kamu pilih sebenarnya bukan ancaman. Itu latihan. Dan latihan selalu terasa menakutkan, sampai kamu menyadari kamu sedang naik level. Zona nyaman itu seperti sofa empuk yang sangat menggoda. Awalnya hangat, aman, dan rasanya tidak ada alasan untuk berdiri. Tapi kalau kamu terlalu lama di sana, hidupmu pelan-pelan mengecil tanpa terasa. Bukan karena nyaman itu salah, tapi karena otak kita sering mengira bahwa aman selalu berarti baik untuk masa depan. Padahal seringkali justru sebaliknya. Menariknya, hidup justru mulai membesar ketika kamu berani masuk ke area yang sedikit membuat jantung berdebar. Orang-orang yang terbiasa memilih ketidaknyamanan kecil biasanya punya kemampuan unik saat krisis nyata datang, yaitu mereka tidak terlalu lama panik. Bagi mereka tekanan bukan sesuatu yang asing, itu hanya latihan yang levelnya sedikit lebih tinggi. Di titik ini kamu mulai sadar sesuatu yang penting, bahwa keberanian bukan berarti kamu tidak takut. Keberanian itu sederhana, takut tapi tetap melangkah. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak pedas. Salah satu hobi manusia yang paling kreatif adalah mencari siapa yang bisa disalahkan. Kadang bos, kadang teman, kadang keadaan, kadang bahkan algoritma yang katanya tidak adil. Anehnya, ini membuat ego terasa lega. Tapi hidup tidak bergerak kemana-mana. Tidak ada kontrol, tidak ada perubahan, hanya lingkaran yang sama. Orang yang benar-benar kuat biasanya punya kebiasaan yang jarang dipakai orang lain. Mereka berani berkata, ya, ini salahku. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka ingin punya kendali atas hidupnya. Saat kamu mengakui peranmu dalam masalah, sesuatu berubah. Sekarang, kamu juga punya kekuatan untuk memperbaikinya. Dan kesalahan tidak lagi terasa seperti hukuman dari semesta. Ia berubah menjadi data, petunjuk sederhana yang berkata, cara ini tidak berhasil. Coba pendekatan lain. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan situasinya, tapi cerita yang dibuat pikiran kita sendiri. Emosi punya kebiasaan dramatis. Masalah kecil bisa terasa seperti trailer film bencana. Otakmu langsung berlari ke kesimpulan besar bahwa semuanya gagal, semuanya selesai, semuanya berantakan. Padahal kalau dilihat lebih tenang, kenyataannya sering tidak sebesar itu. Satu bagian hidupmu mungkin memang sedang bermasalah, tapi itu tidak berarti seluruh hidupmu rusak. Kepanikan yang muncul sebenarnya hanya reaksi biologis, alarm tubuh yang terlalu rajin bekerja. Alarm itu bukan identitasmu. Resiliensi mulai tumbuh saat kamu belajar berhenti sebentar, melihat fakta dulu, lalu merespons dengan kepala yang lebih jernih. Evidence first, feelings after. Dan anehnya, ketika kamu melakukan ini cukup sering, drama internalmu mulai kehilangan panggungnya. Banyak orang suka berbicara tentang mimpi, tapi jarang ada yang membicarakan harga dari mimpi itu. Biasanya pertanyaannya hanya, kamu ingin jadi apa? Atau kamu ingin hidup seperti apa? Padahal pertanyaan yang jauh lebih jujur sebenarnya adalah, apa yang kamu rela korbankan untuk itu? Karena mimpi memang gratis, siapapun boleh punya. Tapi saat ingin mewujudkannya, selalu ada harga yang harus dibayar. Kadang berupa waktu yang tidak lagi kamu habiskan untuk hal-hal santai, kadang kenyamanan yang harus dilepas, kadang kebiasaan kecil yang dulu terasa menyenangkan. Banyak orang ingin hasilnya tanpa prosesnya, seperti ingin sehat tapi tetap bersahabat erat dengan kebiasaan yang jelas tidak mendukung. Kamu boleh saja tidak ingin membayar harga itu, tidak ada yang melarang. Tapi hidup selalu diam-diam menanyakan satu hal, apa yang layak kamu perjuangkan setiap hari? Jawabanmu perlahan membentuk takdirmu.
Motivasi itu menyenangkan, tapi juga agak drama. Dia datang dengan semangat besar, bikin rencana hebat, lalu suatu hari menghilang tanpa pamit. Banyak orang berhenti di titik ini, mengira mereka kehilangan sesuatu yang penting. Padahal sebenarnya, yang mereka butuhkan bukan motivasi tambahan, tapi sesuatu yang jauh lebih stabil. Hidup yang besar hampir tidak pernah dibangun dari satu momen heroik. Ia lebih sering lahir dari ribuan keputusan kecil yang kelihatannya biasa saja, muncul lagi, mencoba lagi, memperbaiki sedikit, lalu mengulanginya. Disiplin sering terdengar kaku, tapi sebenarnya itu bentuk perhatian pada masa depan dirimu sendiri. Konsistensi punya kemampuan aneh. Ia mengambil kekacauan dalam hidup, lalu perlahan mengubahnya menjadi pola yang bisa kamu andalkan. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu tetap hadir. Tidak ada orang yang suka setback, rencana gagal, usaha tidak berjalan, atau sesuatu tiba-tiba runtuh. Rasanya seperti hidup sedang membuat plot twist yang tidak kamu pesan. Tapi kalau dilihat dari jarak yang lebih jauh, setiap krisis sebenarnya seperti gym rahasia untuk jiwa, tempat kamu dilatih tanpa penonton. Saat sesuatu sulit terjadi, cara kamu memaknainya bisa mengubah segalanya. Banyak orang bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi ada pertanyaan lain yang jauh lebih kuat. Mungkin ini terjadi untukku. Masa depan yang kamu bayangkan membutuhkan kapasitas yang belum kamu miliki hari ini, dan kapasitas itu jarang dibangun di hari yang nyaman. Seringkali setelah waktu berlalu, kita baru sadar bahwa kejadian yang dulu terasa menghancurkan justru membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pertumbuhan hampir selalu dimulai dari satu konflik yang tidak nyaman, yaitu pertemuan antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru yang sedang mencoba muncul. Itu sebabnya perubahan sering terasa aneh. Sebagian dari dirimu ingin maju, sementara sebagian lagi ingin kembali ke tempat yang sudah dikenal, meskipun sebenarnya sudah tidak lagi cocok. Kalau kamu melihat ke belakang, kamu mungkin akan menyadari sesuatu yang menarik. Banyak bagian dari dirimu yang sekarang kamu banggakan justru lahir dari masa-masa yang dulu kamu anggap buruk. Kesulitan ternyata tidak selalu merusak, seringkali ia sedang membentukmu. Setiap tantangan diam-diam memahat karaktermu, menguatkan bagian yang dulu rapuh. Dan di titik tertentu, kamu mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Bagaimana aku bisa menggunakan semua ini untuk menjadi lebih baik? Pertanyaan itu mungkin tidak langsung membuat semuanya mudah, tapi ia memberi arah, dan kadang arah itulah yang mengubah hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.